Masjid Raya Sabilal Muhtadin adalah sebuah masjid besar yang berada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Masjid ini dibangun di tepi barat Sungai Martapura dan dibangun pada tahun 1981. Kalimantan Selatan, sebuah provinsi yang memiliki penduduk mayoritas muslim taat 97,5%. Sejak lama bercita-cita memiliki sebuah masjid raya yang selain dapat digunakan sebagai pusat peribadatan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya, juga dapat dibanggakan sebagai sebuah simbol keagamaan daerah. Aspirasi masyarakat Kalsel yang demikian mulia akhirnya didengar para pemuka masyarakat, alim ulama, dan tokoh-tokohnya. Dan keinginan ini diterima pada lubuk hati terdalam. Para tokoh juga memahami bahwa keberadaan sebuah masjid yang dapat menampung segala kegiatan keberagaman masyarakat menjadi syarat sangat penting bagi sebuah daerah yang terkenal sangat religius. Atas aspirasi tersebut, para tokoh masyarakat dan ulama berkumpul, berbincang dan menelaah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk merealisasikan cita-cita masyarakat Kalsel. Sebagai kota penghasil rempah-rempah dan batu bara yang berlimpah, pemerintah kolonial dan VOC untuk melindungi asetnya dari pihak luar. Dibangunlah sebuah benteng di tengah kota, Benteng Tatas, pada tahun 1635. Keberadaan Benteng Tatas ini dapat kita lihat dari catatan yang tercantum dalam peta tahun 1916. Jika dilihat dari atas, letak Masjid Sabilal Muhtadin persis di tempat berdirinya Benteng Tatas, dan parit yang kini bernama Sungai Tatas di samping masjid ini dahulu berfungsi untuk melindungi benteng. Di masa kolonial Belanda, disinilah gerbang masuk dari Benteng Tatas. Benteng Tatas berfungsi untuk melindungi kantor kongsi dagang Hindia Belanda dari serangan musuh yang berasal dari Sungai Martapura. Selanjutnya di era Jepang, Benteng Tatas dibakar habis oleh Belanda agar tentara Jepang tidak menggunakannya. 1964 menjelang pecahnya pemberontakan Gerakan 30 September PKI, pembangunan Masjid Sabilal Muhtadin sempat terhenti. Pada tahun 1974 barulah pembangunan masjid ini bisa dilaksanakan kembali. Pada tanggal 10 November 1974 bertepatan dengan Hari Pahlawan, itu dilakukan pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Sabilal Muhtadin. Masjid Raya Sabilal Muhtadin pertama kali dipergunakan pada 31 Oktober 1900. Setelah berbagai tahapan proses pembangunan Masjid Raya berjalan kurang lebih 5 tahun, batu demi batu tersusun rapi, tiang demi tiang tegak berdiri, wujud megah bangunan utama Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang diidamkan masyarakat Kalsel mulai tampak. Pada tanggal 31 Oktober 1979, Masjid Raya tersebut untuk pertama kalinya digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1399 Hijriah. Meskipun kondisi masjid masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan seperti menara, taman, serta halaman sekeliling masjid, sarana jalan, dan lain sebagainya. Gaya arsitektur Timur Tengah yang diambil masjid ini terlihat dari elemen hiasan kaligrafi yang diukir pada bahan tembaga, berwarna gelap, bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan Asmaul Husna yang ditulis dalam gaya naski, diwani, rikah, tuslus, dan kufi, yang semakin menambah nilai estetis untuk meningkatkan pujian kepada Yang Maha Kuasa. Selain ayat-ayat Al-Quran dan Asmaul Husna, motif khas Kalimantan yang berbentuk tumbuh-tumbuhan juga digunakan, selain memberikan kesan hidup dan dinamis. Penggunaan kubah-kubah besar, tiang-tiang kokoh, serta dinding tebal dan padat di masjid kerap memberikan nuansa yang berat dan terkadang terkesan menekan. Oleh karenanya, diberikan penyeimbangan berupa bentuk karawang pada pintu-pintu dinding, dan bentuk karawang ini memberikan suasana ringan yang ditimbulkan dari sifat tembus pandangnya.
dan untuk menimbulkan nuansa rasa ringan juga terlihat pada lampu hias di bagian dalam ruangan utama yang terdiri dari 17 buah unit gantungan dengan ribuan bola kaca yang tersusun dalam lingkaran bergaris tengah berukuran 9 meter. Masjid Raya Sabila Mutadin memang ditujukan sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat Banjarmasin. Tak heran bila di dalam kompleks masjid tersebut pun terdapat taman maskot dan siring Sungai Matapura yang merupakan objek wisata. Masjid Sabila Mutadin juga dilengkapi dengan sarana pendidikan Sekolah Islam Sabila Mutadin yang diharapkan akan mencetak generasi penerus bangsa cerdas dan tetap dalam koridor religiusitasnya. Sabilal Muhtadin sebagai pusat pendidikan Islam, hubungan yang terjalin antara masjid dan pendidikan memiliki sejarah panjang dalam perkembangan agama Islam. Bagi masyarakat Muslim, masjid tidak hanya memiliki fungsi religius saja, namun juga memiliki beragam fungsi lain, termasuk fungsi pendidikan dan pengajaran. Hal ini telah dicontohkan Rasulullah SAW di era awal Islam, di mana beliau menjadikan masjid sebagai tempat mendidik dan mengajarkan Islam kepada para sahabat saat itu. Dalam konteks ini, masjid seyogyanya tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi hendaknya juga berfungsi sebagai pusat peradaban Islam. Insan Persada, Kalimantan Selatan yang dikenal dengan kota Serambi Mekah, memiliki kitab yang sangat populer oleh masyarakat setempat bahkan masyarakat dunia. Adalah kitab Sabilal Muhtadin atau Sabilal Muhtadin Littafaquh fi Amriddin yang memiliki arti jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Kitab Sabilal Muhtadin adalah salah satu kitab yang sangat masyhur karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab yang ditulis pada tahun 1779 Masehi atau 1193 Hijriah ini merupakan kitab yang menerangkan ilmu fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam seluruh uraiannya, diambil dari berbagai kitab yang dikarang oleh ulama bermazhab Imam Syafi'i, seperti Syarah Minhaj oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Al-Mughni, oleh Syekh Khatib Al-Syabrani At-Tuhfah, oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami An-Nihayah, oleh Syekh Ar-Ramli dan beberapa buah matan, syarah, dan lainnya. Nah, Insan Persada, itulah sejarah singkat mengenai kitab Sabilal Muhtadin. Syiar perkembangan Islam bertambah luas menjangkau seluruh lapisan masyarakat sekitarnya. Masjid dapat difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Di berbagai literatur, para wali sanga melalui dakwah pengajarannya melalui surau yang merupakan tempat melaksanakan ibadah. Mereka dijadikan pula sebagai sarana dakwah dan pengajaran kepada masyarakat sekitar guna memperdalam ilmu keagamaan. Jauh di belakang kita juga dapat bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan Masjid Nabawi sebagai sarana pengajaran agama kepada pengikutnya. Telah disebutkan di atas, penamaan Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini diambil dari nama karya sebuah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sehingga tidak heran jika masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi sebagai pusat aktivitas lainnya seperti pendidikan. Keberadaan Masjid Sabilal Muhtadin ini sebagai pusat pendidikan tentunya sejalan dengan cita-cita dan
sepak terjang beliau sebagai tokoh pendidikan Islam di Kalimantan Selatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dakhal dahirin. Qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa fi jami' ulumihi fid dharain amin wa qala radhiyallahu anhu. Adapun orang-orang yang awam, ada kalanya yang benar pengetahuannya, tapi ada kalanya salah. Karena di dalam kitab Risalah Mu'awanah, ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, manusia itu akan terbagi kepada dua. Pertama, orang yang awam. Yang kedua, orang yang khawas. Awam ini ada kalanya bisa bujur, ada kalanya bisa salah. Karena itu janganlah sekali-kali mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan mencontoh kepada mereka. Tidaklah sah selain mengikuti para alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min kitab al-hadits arba'in bisnadikum muttasil ila al-Imam an-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'ir as-salihin fi ad-darain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu ankum qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala adulluka ala abwabil khair. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Maka Rasul ketika menawarkan ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku beritahukan pintu-pintu kebaikan? Maka beliau bersabda, as-saumu junnah was sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Puasa itu adalah, kata beliau, perisai bagaimana air dapat memadamkan api. Nah, sudah habis kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu. Kemudian sambungannya adalah Rasul bersabda, wa salatul rajul min jawfil lail. Salah satu pintu-pintu yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebaikan yaitu adalah salatnya seseorang di tengah malam, artinya salat malam. Nah, salatul rajul min jawfil Allahi salamun alaik ya rafi'an ya rafi'an ya rafi'an ومريض أنت عائده قد أتاه الله. هذه المثابة مع أن العابد لا يخلو عن علم بعبادته ولولا ذلك لم يسمى عابدا فكيف يكون فضل العالم على الجاهل. Jemaah sholat maghrib rahimakumullah, kembali bersama kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita. Fungsikan, tapi ternyata tidak wajib, karena yang menentukan itu Allah. Ada orang yang makan kada sing kanyangan, ada orang yang minum kada sing sigaran, ada orang yang ditimpas-timpas kada luka, ada orang menandakan segala-galanya haid dan tiada tasawur dan berkata segala-galanya melainkan serta berhubung yang dari karenanya, karena jika tiada berhubung yang darah itu seperti berputus-putus keluarnya, maka tiada sunyi. Ada kalanya sampai paripurna darah itu bercerai. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah la syarika lahu. Ilahum ilah wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi. إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد